dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar Sobat Ngumik semua? Semoga dalam keadaan sehat dan masih semangat menjalani aktivitas ya. Kembali lagi dengan Ngopi Podcast, ngobrol puri inspirasi bersama aku Lala dan Afi, mahasiswa manajemen Mukti 9 IPB University. Di episode kali ini kita bakalan bongkar fakta, berbagi cerita, dan pastinya ngobrol penuh inspirasi mengenai kesuksesan karir, mengembangkan karir yang sukses di dunia kerja dari salah satu narasumber hebat kita yang merupakan alumni dari IPB juga. Menarik banget kan? Nah, selanjutnya mungkin daripada kita nunggu lama-lama nih, langsung aja kita spill tamu spesial kita hari ini, dan beliau merupakan seorang data scientist dari Perkara, yaitu Kak Fadil Disdian Ansori. Halo Kak Fadil, gimana kabarnya hari ini? Halo, selamat sore. Baik-baik, aku baik. Alhamdulillah. Nah, kira-kira kakak udah siap belum nih buat sharing-sharing bareng kita dan juga teman-teman semua? Oh, tentu dong, siap banget nih. Ini sangat bersemangat buat sharing-sharing. Wih, mantap nih. Nah, sekarang Kak Fadil udah siap dan juga semangat banget buat sharing-sharing. Jadi, kita langsung mulai podcast kita pada episode kali ini. Oke, Kak, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka biar makin sayang, mungkin kita bisa kenalan dulu kali ya, Kak. Meskipun tadi udah aku spill dikit nih, Kak, boleh Kak Fadil kenalan dulu namanya, terus dulu dari departemen mana, angkatan berapa, dan juga sekarang kesibukannya apa gitu, Kak. Silakan Kak Fadil. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama aku Fadil. Aku alumni dari Ilmu Komputer Angkatan 55. Baru lulus 2022 akhir. Terus sekarang saya jadi data scientist di salah satu startup yang bergerak di bidang hukum, konsultasi hukum secara gratis. Itu kalau teman-teman tahu mungkin yang punya itu istrinya Jessica Mila yang kemarin baru nikah, itu Yakub Yakub Hasibuan itu yang punya. Jadi ya sehari-hari kegiatan kerja aku selama hari dari Senin sampai Jumat jadi data scientist di ini. Oke, mungkin cukup itu. Oke, Kak. Mungkin karena Kak Fadil udah kenalan dan aku yakin teman-teman juga udah makin sayang nih sama Kak Fadil. Sekarang kita langsung ke inti dari podcast ini ya teman-teman. Nah, untuk sesi selanjutnya itu akan dihandle oleh teman aku Afi. Silakan Afi. Kita langsung ke pertanyaan pertama aja kali ya Kak. Jadi kan seperti yang kita tahu tadi kan kalau Kak Fadil ini data scientist di Perkara ya Kak. Nah gimana sih perjalanan persiapan Kakak itu dari tahap Terputus. Putus-putus ya Kak. Iya. Mungkin aku take over aja. Jadi kan yang tadi udah aku sebutin nih, Kak Fadil itu sebagai data scientist di Perkara ya Kak. Nah bagaimana sih perjalanan persiapan Kakak dari tahap awal karir sampai posisi Kakak saat ini? Oke, baik. Perjalanannya cukup lumayan lama ya. Mungkin aku bisa ceritain dulu dari awal kuliah. Jadi waktu aku awal kuliah di kampus dulu bener-bener apa ya, belum ada arahan gitu, kayak setelah lulus nih bingung mau kemana gitu. Terus waktu di pertengahan kuliah mungkin semester 4 atau 5 itu kan banyak pilihan alternatif nih. Kalau di dunia IT itu bisa jadi programmer atau yang bikin aplikasi, terus bisa jadi data scientist atau dan seterusnya. Nah, itu aku dapat salah satu mata kuliah namanya data mining ya. Itu yang benar bikin aku tertarik tentang data ya. Nah, setelah itu aku coba ikut beberapa lomba yang berkaitan sama data. Kebetulan dulu diadain sama Kementerian Pendidikan kolaborasi sama IPB juga. Ya walaupun nggak menang tapi dapat banyak pengalaman lah. Itu di semester 5 atau 6. Nah, di semester 6 juga pernah ikut lomba data juga diadain sama univ lain, itu di UI sih. Terus di semester 7, ini mungkin kayak jadi turning point ya, di mana benar-benar belajar banget. Itu ada namanya program Bangkit. Ini program yang diadain sama Google, sama kolaborasi sama banyak startup. Nah, di Bangkit ini program 6 bulan, benar-benar apa ya, ngedidik para pesertanya biar bisa ningkatin hard skill. Nah, setelah 6 bulan jalan, ada proyek akhir juga, aku di semester 8 ikut magang MBKM. Nah, di situ juga aku bener-bener apa ya, itu kayak step, mungkin turning point kedua ya. Jadi kayak aku keterima di startup yang apa ya, bener-bener kompetitif. Itu pendaftarnya ada sekitar 7.000 dan aku bisa, yang kepilih itu ada sekitar 50 orang. Dari 50 orang itu ada 8 engineer yang keterima. Jadi kayak step ini mungkin yang menurutku jadi apa ya,
bikin portofolio aku atau CV aku benar-benar tinggi gitu. Nah di sini karena aku benar-benar apa ya, ningkatin belajar banget di sini kayak benar-benar mungkin 80% skill aku yang dapatkan didapetin dari magang ini. Nah setelah aku magang 6 bulan ini, mungkin akhirnya di 2022 akhir, di 2023 aku coba apply di banyak perusahaan dan kebetulan dapatnya di perkara ini. Dan pasnya juga si yang nyari atau si recruiternya atau si manajer aku itu emang nyari yang dari mantan alumni perusahaan aku magang sebelumnya gitu. Jadi kayak apa ya, berurutan gitulah istilah stepnya. Gitu mungkin. Oke Kak. Selanjutnya mungkin Afi udah nggak putus lagi apa gimana? Coba kali ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Terus, kalau boleh tahu, apa sih tujuan karya kakak dan lain? Nah, kalau belum mungkin kakak bisa menjelaskan gimana kakak memperoleh tujuan itu gitu. Oke, baik. Kalau tujuan karir aku ingin mungkin sebagai expert ya atau entrepreneur lah di bidang teknologi gitu, khususnya di bidang AI gitu. Nah untuk yang tercapai ya ini salah satu yang udah tercapai. Jadi step awalku di data scientist itu udah step awal ya. Kemudian langkah berikutnya aku bakalan cari program beasiswa ya untuk lanjut studi master atau PhD. Itu benar-benar langkah ke depannya karena untuk mencapai titik tersebut kayak benar-benar butuh pengalaman, terus networking, jaringan dan sebagainya. Kalau mungkin sekedar terjun di profesional kerja bisa, cuman kayaknya secara jaringan dan sebagainya kurang deh kalau misalnya di Indonesia. Jadi kayak perlu juga untuk meningkatin apa ya, persiapan untuk ngedapatin beasiswa master atau PhD di luar negeri gitu. Eh, Oke. Oke Kak. Maaf. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih lingkungan kerja kakak saat ini di Perkara? Oke. Untuk lingkungan kerja aku benar-benar bersyukur banget karena sebelum aku kerja kan sering banget melihat cerita-cerita di internet, terutama mungkin di Twitter ya. Kayak mungkin kalau teman-teman pernah ngelihat ada namanya Manfest, Workfest atau Work Up dan sebagainya banyak atau HRD Budget dan sebagainya itu benar-benar banyak cerita-cerita karyawan yang kayak eh, atasnya toksik atau teman kerja toksik ataupun workload yang benar-benar berat gitu. Jadi kalau di startup ini benar-benar aku waktu awal masuk kayak benar-benar apa ya? Benar-benar startup banget kayak stigma startup kan kayak lebih santai terus anak-anak muda semua gitu, nggak kayak yang kesannya korporat yang benar-benar resmi, formal dan sebagainya gitu ya. Terus yang mungkin aku ceritain alur aja. Waktu aku awal masuk itu ada training dulu ya, training dan sebagainya untuk kenalan mungkin ke value company dan sebagainya. Nah di sini di perusahaan benar ditekenin sih kayak kita benar ditekenin sama ownership sama fleksibilitas gitu. Jadi kayak kalian tuh dibebasin misalnya aku masuk kantor dan sebagainya. Terus aku kayak mungkin lagi bad mood atau dan sebagainya aku nyantai tuh nggak apa-apa. Cuman asal pekerjaan kalian tuh tercapai gitu. Misal dalam kalau di dunia kerjaan kita ngitungnya 1 kuartal ya atau 3 bulan. Misalnya di bulan pertama aku benar-benar santai kayak ya mungkin sehari kerja 1 jam dan sebagainya itu nggak apa-apa. Asal target tercapai gitu. Mungkin di bulan 2 3 itu bisa tercapai. Nah itu tergantung apa ya kita diberi leluasa untuk punya ownership atau punya cara kerja untuk mencapai target tersebut. Terus untuk lingkungan teman-temannya sangat suportif semua sih kayak untuk sampai saat ini aku belum pernah mendapat perlakuan yang kurang baik. Mungkin karena memang banyak yang masih muda, terus kebetulan juga nggak ada teman-teman yang toksik gitu atau rekan kerja. Oke, oke cukup. Oke Kak, makasih Kak atas jawabannya. Seterusnya itu ada nggak sih di Perkara kayak kebijakan atau tren terbaru yang mempengaruhi jalur karir kakak? Uh, Tren kebijakan ya, mungkin ini dalam arti kebijakan perusahaan atau lebih ke kebijakan pemerintah gitu.
kebijakan perusahaan, Kak? Oke. Kalau ngomongin kebijakan terbaru ya, mungkin belakangan ini lebih ke transparansi karir sih, kayak kalau kamu pengen naik karir atau pengen misal promotion ya, itu sebagai kamu harus ada guideline gitu, kayak kamu harus gini gini gini, kamu harus melakukan suatu apa ya, inisiatif dan sebagainya. Jadi kayak eh, di kebijakan ini kita ditekanin kayak lebih ke transparansi, enak sih. Jadi kalau kamu pengen naik atau promosi, ya kamu harus ngelakuin hal ini. Jadi ada tanggung jawab lah. Kalau kalau kamu pengen request sesuatu, ya kamu harus ngelakuin sesuatu, gitu aja sih. Oke. Mungkin seterusnya bisa dari Sisca. Oke, mungkin kita next ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Kira-kira apa aja sih kendala karir yang pernah Kakak hadapi dan gimana caranya Kakak buat Oke. Kalau kendala karir, kalau ya aku perspektif kan, aku juga baru sekitar 7 atau 8, 7 bulan lah, 7 bulan. Masih baru ya. Mungkin kendala yang benar-benar aku hadapi saat ini sih, aku nggak ada mentor yang benar-benar expert gitu ya. Jadi kayak di lingkungan aku tuh, atasan aku mantan dari ya salah satu unicorn yang ada di Indonesia. Cuman beliau memang sifat apa ya? Beliau generalis lah. Dia mungkin bisa banyak hal, cuman nggak ada yang spesifik ke salah satu menjurus. Nah, mungkin aku sendiri sih kendalanya itu kayak aku nggak bisa langsung kayak minta tolong ngejelasin salah satu hal teknis dan sebagainya, benar-benar harus aku minta langsung. Jadi kayak ya mau nggak mau aku harus benar-benar harus belajar sendiri, kayak cari cara gimana caranya aku bisa nge-solve problem ini dengan aku mungkin baca buku, terus baca jurnal, lihat YouTube dan sebagainya, kayak apa ya? Mungkin secara waktu aku lebih banyak invest untuk belajar sih, gitu. Karena tidak ada yang ngebimbing langsung. Mungkin itu sih. Oke, Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, nih tadi kan Kakak sudah sempat mention juga kan, katanya hari ini nih Kakak lagi bad mood, terus kayak lagi kerja cuma sejam itu nggak apa-apa gitu kan, Kak. Nah, tapi gimana sih caranya Kak Fadil ini untuk menjaga motivasi dan antusiasme dalam pekerjaan? Oke, kalau motivasi pertama tentunya hidup ya. Kita perlu makan, terus ngekos, itu kayak jadi hal apa ya yang memotivasi, kayak ya aku besok bayar cicilan apa. Ya belum ada cicilan sih, cuman kayak ya cicilan kos lah, bukan bukan cicilan ya, kayak bayar kos, terus nabung, itu kayak bener-bener jadi motivasi. Terus selain itu, motivasi utama aku kan kayak aku karena pengen juga S2 dan sebagainya. Nah, di mana itu perlu persiapan banyak kan. Walaupun walaupun ntar dapat semisal target aku beasiswa ya, tapi kalau ngelihat banyak orang yang ngelihat orang survei ataupun orang influencer di TikTok kayak sampai butuh puluhan juta gitu untuk persiapan di awal. Ya itu sih kayak motivasi aku, itu kayak ngejar ngejar mimpi aja sih. Karena kalau kita males-malesan, ntar performa jelek kan, ya ujung-ujungnya ya benefit yang dapat kecil kan. Jadi kayak untuk mencapai step tangga selanjutnya jadi susah gitu sih. Lebih ke inget mimpi aja gitu. Wide, mantep banget. Jadi ini Kak Fadil ada rencana buat lanjut ya? Kalau boleh tahu, apakah udah ada planning gitu gitu Kak? Kalau boleh di-spill gitu. Mungkin sedikit spill, planning ada ya. Kayak waktu awal-awal kerja aku juga daftar di programnya himpunan alumni IPB itu, mereka nyediain beasiswa juga untuk les IELTS selama 3 bulan kemarin ya, jadi bulan Maret sampai Juni lah. Itu benar-benar bantu banget sih, kayak ya aku benar-benar kan aku nggak terlalu terinfluence sama Inggris dan sebagainya, jadi kayak kemarin dimentorin sama orang dari Scooters, itu benar-benar 3 bulan tuh lumayan cukup sih. Walaupun aku sampai sekarang ya belum pede ya kalau misalnya pengen ngambil tes itu, tapi dari kemarin tuh ngebantu banget. Terus sekarang juga udah nyiapin kayak material-material, cuman ya konsistensi, kayak belum konsisten aja belajar gitu. Ya gitu sih. Oke, Kak. Lalu kira-kira apa sih pendidikan dan pelatihan yang pernah Kakak jalani dan mungkin bisa dijelaskan sedikit gitu, seberapa besar pengaruh pendidikan tersebut terhadap karir Kakak sekarang sebagai data scientist di Perkara?
Oke, mungkin udah sempat aku mention tadi namanya program Google ya, Google Bangkit. Itu Google Bangkit program yang disediain sama Google beserta partner unicorn-unicorn yang ada di Indonesia. Itu secara umum mereka ada banyak pelatihannya dari segi hard skill sama soft skill. Kalau hard skill ya apa? Tentu ya nggak bisa kita raguin karena ini programnya bener-bener kayak nge-push banget. Karena itu ada deadline kayak kita ada modul banyak sebanyak pokoknya selama 5 bulan lah kita di deadline juga kayak deadline-nya 2 minggu sekali kita harus nyelesain kelas ini dan seterusnya. Nah di sela-sela pengerjaan hard skill ini kita ada soft skill juga kayak pakai communication atau presentation pakai bahasa Inggris, terus time management, project management dan sebagainya. Itu benar-benar bantu banget. Terus mungkin di akhir yang benar-benar bukan mungkin ya, sangat membantu aku itu di project akhir, di mana kita kolaborasi sama banyak teman-teman yang benar-benar nggak kenal ya, kayak aku kolaborasi sama teman satu tim 5 orang itu dari UI ada 1 orang, dari ITS 1 orang, terus satu lagi Univ dari Sumatera ada di Jambi. Itu benar-benar aku dilatih lah untuk komunikasi karena kan kita nggak pernah ketemu langsung kayak benar-benar orang asing. Terus kita nge-push target gimana caranya kita nggak sekedar ngerjain tugas individu, tapi kita gimana cara kita kolaborasi sama orang-orang yang nggak kenal untuk bisa mencapai tujuan itu. Jadi kayak bukan sekedar teori di kelas tadi, tapi kita juga meraktekin langsung hard skill dan soft skill-nya gitu sih. Itu mungkin yang paling membantu. Terus sama magang sih, karena magang kan sifatnya bukan, karena magang ya, magang kebanyakan belajar ya. Magang juga itu kayaknya 70 atau 80% di magang tuh lebih banyak belajarnya sih. Mungkin yang benar-benar ngaruh ke impact atau ngasih project ke perusahaan tuh di akhirnya. Kayak kita disuruh bikin suatu project, benar-benar jadi ya, project jadi, itu ntar bakal dimiliki sama perusahaannya gitu sih. Mungkin tuh ya, dari magang sama pelatihan. Oke, Kak. Tentunya di luar sana, yang lagi nonton podcast kita ini tentu ada yang kayak pengen ngikutin gitu jejak dari Kak Fadil buat kerja sebagai data scientist di perkara. Nah, mungkin dari Kak Fadil sendiri, apakah ada ingin Kak Fadil sampaikan kepada teman-teman yang ingin memulai karir di bidang yang sama? Oh, ngomongin tentang data ya, yang pertama mungkin di step awal lebih banyakin ke explore dulu sih. Bisa jadi di awal kayak aku ngerasa data ini passion aku ya. Cuman ternyata pada ujungnya kalian kayak kalau teman-teman bisa kayak ngerasa aku capek banget nih, ternyata data nggak sesuai yang sama aku pengenin ya. Mungkin coba bisa explore ke banyak bidang dulu kayak mungkin 3 bidang lah, mungkin maksimal biar nggak terlalu banyak. 3 bidang coba dikuasain dulu selama mungkin 4 sampai 6 bulan dulu. Nah, di situ kan mungkin bisa melihat kan kayak, oh ternyata aku dari 3 bidang ini yang cocok data. Nah, setelah mungkin udah cocok, misal aku udah cocok di data, itu bisa langsung belajar secara teknis ya, tapi nggak yang terlalu terlalu teknis yang sangat-sangat kompleks banget. Mungkin bisa mempelajari kayak bagian kulitnya aja. Nah, setelah kulit itu wajib banget ikut lomba atau proyek. Nah, kenapa? Karena kalau di lomba otomatis kalian kan nge-solve problem ya, di mana nge-solve problem itu butuh pikiran ya. Nah, kalau teman-teman di lomba itu benar-benar ada sesuatu skill yang nggak bisa atau belum paham dikuasai, pasti langsung kayak keburu nih karena ada tuntutan gitu. Kayak wah aku pengen juara 1, kalau nggak aku pengen ini kayak buat SKS atau sebagainya, itu benar-benar ngebantu banget ya kayak. Karena kalau nggak ada lomba atau project atau magang sebagainya, pasti ya belajar kayak mood aja gitu, pengen ntar lah aku besok aja belajar gitu. Kalau nggak besok lusa aja. Pas sudah kayak besok lusanya, ntar lah mager kayak apa ya? Ya akhirnya nggak jalan-jalan loh. Cuman kalau ikut lomba dan sebagainya itu pasti kepicu gitu, kepicu belajar. Sebenarnya nggak masalah kayak skillnya misalnya aku baru belajar banget kayak sebulan 2 bulan. Tapi kalau udah ikut lomba pasti banget, pasti itu bakal bikin kita terpaksa buat belajar gitu. Gitu sih. Oke, Kak. Terus ini mungkin jadi pertanyaan terakhir dari aku yang nantinya bakal dilanjut sama Lala. Jadi, apakah Kak Fadil ini pernah memperoleh beasiswa gitu saat bekerja? Oke, belum pernah
karena aku masih 7 bulan ya, jadi aku belum pernah dapat beasiswa. Dalam konteks aku belum pernah daftar ya, karena aku masih pengen fokus bekerja dulu setahun 2 tahun, baru coba apply beasiswa. Oke. Oke, Kak, mungkin itu sebagai pertanyaan penutup jadi boleh dilanjutkan lah. Oke, makasih secara mungkin yang ini aku kasih ke Afi aja kali ya. Silakan Afi. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya itu mengenai pengalaman. Nah, boleh kali kakak jelaskan gimana pengalaman kakak kalau misalnya terjadi perubahan jabatan selama karir kakak gitu. Gimana hal tersebut bisa mempengaruhi motivasi dari hidup kakak? Oke, ini kalau ngomongin jika ya. Oke, kalau jika terjadi perubahan karir sih, menurut aku nggak masalah ya. Selama selama ada ruang untuk berkembang gitu. Kayak misal contoh yang nggak aku pengenin ya, kayak misal aku dari data scientist ternyata aku dipindah ke bagian yang mungkin pekerjaan yang banyak repetitif kayak admin dan sebagainya, benar-benar kayak ya kayak apa ya, repetitif aja gitu. Nah, aku semisal kayak ada perubahan karir semisal di bagian bisnis ataupun hal bidang lain yang selama itu kayak ada apa ya, ada kesempatan untuk growth atau ke bagian analitik atau problem solving sih nggak masalah sih, kayak ya aku karena kan aku jadi data science ini sebenarnya salah satu jalan aja untuk kayak ngejar mimpi, bukan berarti kayak aku harus jadi data scientist. Ya kalau kita ngomongin karir kan ya kita pengen ya dapat uang, terus dapat pengembangan dan dapat jaringan dan sebagainya. Intinya lebih ke opportunity aja ya. Selama pemindahan karir ini nggak jauh-jauh dari tadi yang aku bilang tadi ya, it's fine sih, kayak no problem gitu. Terus kalau ngaruhin motivasi mungkin bisa jadi karena basicnya aku memang suka di bagian analitik atau di bagian mungkin back office ya dan sebagainya. Mungkin ketika aku semisal dipindah ke bagian yang terlalu banyak bertemu dengan orang dan sebagainya, mungkin juga bisa secara nggak langsung mempengaruhi motivasi aku. Tapi ya tetap aku bakal usahain sih, namanya kita belajar kayak harus harus berani untuk merubah itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kakak apa sih soft skill yang harus uh, kita sebagai mahasiswa miliki supaya bisa memasuki dan juga bisa sukses di dunia pekerjaan gitu. Dan mungkin hal apa itu sih dari kakak yang bisa menjadi bahan persiapan buat kami sebagai mahasiswa gitu. Oke, hal yang mempengaruhi itu pastinya soft skill itu pasti kayak. Karena ini aku baru baca juga ya beberapa cerita di luar ini. Karena sekeras apapun kita bekerja, kalau kita nggak nunjukin itu bakalan percuma gitu. Ya, itu sebenarnya salah satu hal yang diajarin sama manajer gue. Kayak, boleh jadi kamu udah kontribut banyak ke perusahaan, tapi kamu nggak pernah show up ke rekan kerja atau ke bosmu dan sebagainya. Nah, untuk show up ke tahap itu kan kita perlu namanya soft skill tadi ya. Gimana kamu cara berkomunikasi, cara kamu presentasi. Hal yang paling yang kita nggak sadari presentasi sih. Kayak kalau di dunia kerja tuh presentasi benar-benar harus yang detail banget, bukan sekedar apa ya, berjasa dan sebagainya gitu. Terus cara kita kolaborasi dalam beberapa bulan ini juga aku sering kolaborasi sama beberapa divisi, sebenarnya dari divisi marketing, divisi bisnis dan sebagainya. Itu kan menjadi penilaian juga, kayak ketika mungkin nanti ada namanya performance review. Kira-kira eh, orang yang atau tim yang pernah kita ajak kolaborasi juga ngasih feedback juga kayak kira-kira anak ini gimana sih, bagus nggak untuk kolaborasi. Nah, di sini juga yang penting untuk teman-teman mahasiswa karena kayak aku bisa ngelihat ya orang-orang yang rajin organisasi selama di kampus itu mungkin secara awal-awal nggak terlalu menonjol, tapi kalau udah di level mungkin manajemen dan sebagainya itu mereka pasti punya karir yang apa ya, legit. Karena selama mahasiswa kan mereka dilatih untuk ya dealing with people lah, untuk berhubungan sama orang-orang gitu. Karena kan kalau kita ngomongin teknis ya apa ya, ya mereka kalau teknisnya tahapannya emang ya di bawah ya. Kalau udah level ke pengambilan keputusan kan yang dipakai lebih ke soft skill gitu sih. Jadi organisasi itu benar-benar ngebantu banget di dunia kerja.
Oke, makasih Kak atas jawaban-jawabannya. Tapi sayang sekali tadi itu merupakan pertanyaan terakhir dari kita. Gak kerasa juga udah lumayan lama nih kita ngobrol-ngobrol sama Kak Fadil. Kita juga udah dapet banyak ilmu dan juga insight baru yang tentunya bermanfaat buat kita semua. Mulai dari perjalanan karir Kak Fadil, terus juga pengalaman yang Kak Fadil dapatkan, tips and trick untuk kita yang harus kita persiapkan dari sekarang, dan juga masih banyak lagi yang udah Kak Fadil share ke kita. Terakhir nih, ada nggak sih pesan, motivasi, ataupun saran yang pengen Kak Fadil sampaikan ke teman-teman semua? Oke, saran aku explore sedini mungkin ya. Karena menurutku di mahasiswa itu yang paling ideal itu di tahun ke 1-2 itu explore aja, kayak explore sebanyak mungkin. Nah, di tahun 3-4 itu benar-benar harus fokus. Itu udah fokus, kayak aku udah tahu aku pengen jadi apa. Nah, itu di tingkat 3 ya udah ikut lomba atau ikut magang. Terutama magang sih, itu magang tuh penting banget, kayak kalau bisa ya semester tahun ketiga udah ikut banyak magang. Magang sebagainya itu udah harus difokusin. Nah, ketika lulus pasti kalian udah bisa unggul daripada yang lain gitu. Kayak gimana banyak yang daftar di dunia kerja yang masih fresh graduate dan sebagainya, itu kalian bisa unggul dalam segi ya tadi sering ikut lomba atau bahkan menang lomba atau banyak pengalaman magang. Itu bener-bener apa ya, sesuai realita ya. Kalau teman-teman lihat di banyak survei di HR dan sebagainya, itu orang yang paling dicari orang punya pengalaman kerja sebenarnya, dalam arti magang gitu sih. Oke, mungkin cukup dari aku. Oke, jadi nih kita bisa menyimpulkan kalau misalnya kuliah tuh kita harus benar-benar mempersiapkan diri mulai dari explore, terus juga kita harus banyak ikut lomba, ikut magang. Pokoknya benar-benar kita harus punya banyak pengalaman ya Kak pas kuliah itu. Ya, benar sekali. Organisasi juga jangan lupa, itu penting. Iya, organisasi, betul Kak. Oke Kak Fadil, sebelumnya aku mau ucapkan terima kasih banyak karena sudah bersedia dan juga udah meluangkan waktu buat sharing di episode kali ini, yang tentunya sangat bermanfaat dan juga sangat menginspirasi buat kita semua. Terima kasih banyak Kak Fadil, sukses selalu ya untuk karir selanjutnya. Yo, terima kasih. Selamat Kasih sore. Kak. Terima kasih semuanya ya. Yo, Kasih sukses Kak. semuanya. Ya. Terima kasih, Kakak. Yo. Oke Sobat Ngulik, aku mau ngingetin nih buat Sobat Ngulik, jangan lupa buat follow dan dengerin podcast Future Star IPB di Spotify yang berisi banyak inspirasi dan juga manfaat. Tapi bagi Sobat Ngulik yang nggak punya Spotify, jangan berkecil hati dulu karena Sobat Ngulik juga bisa nonton Ngopi Podcast di YouTube Center of Management, dan pastinya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke, untuk menutup sesi kali ini, aku Lala sebagai podcaster dan juga ada teman aku Sisca dan juga Avi yang ke-kick tadi. Kita merupakan mahasiswi manajemen University, pamit undur diri and see you in the next podcast. Dadah. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini, dan jangan lupa untuk tetap stay tune di ngobrol penuh inspirasi selanjutnya. Bye-bye!